Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Baik. Soal tentang masalah mempersaksikan dengan surga. Ada berapa jenis? 3. Mempersaksikan dengan surga. Berapa jenis? 2. Apa itu? Bilwas dengan bisyaks. Iya. Dengan sifat dan dengan person. Dengan sifat kita katakan seluruh orang yang beriman, takwa, itu dari penghuni surga berdasarkan dengan dalil dari Al-Quran. Kemudian jenis yang kedua, ini person ini. Ini ada berapa ucapan? 3. Pertama, tidak ada yang bersaksi kecuali para nabi. Yang kedua, ucapan yang kedua, apa? Tidak dipersaksikan kecuali para nabi dan mukmin yang disebutkan atau ada padanya datang pada persaksian itu nas, seperti para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian yang ketiga, dipersaksikan para nabi dan siapa yang dipersaksikan oleh nas dan juga dipersaksikan oleh kaum mukminun. Kaum mukminun. Berdalilkan dengan hadis yang datang dari sahabat radhiyallahu taala anhum. Seperti hadis Anas, antum syuhada'ullah fil ardh, dan juga hadis dari Abu Zuhair As-Saqafi Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Oleh karena itu Karim Taimiyah Abu Thawr itu berkata bahwasanya dia bersaksi Ahmad di dalam surga karena ucapan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian berkaitan dengan afdhaliyah. Manusia terbaik setelah para nabi, siapa itu? Abu Bakar, kemudian Umar radhiyallahu taala anhu, dan ini bil ijma'. Ini bil ijma' dalam permasalahan afdhaliyah. Yang jadi perselisihan itu di mana? Pada Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhu. Ada khilaf khilafnya qadim, terdahulu, kemudian setelah itu dinukil ijma' oleh siapa? Siapa yang menukil ijma'? Bahwasanya Utsman lebih afdal daripada Ali. Belakang. Siapa yang menukil? Siapa yang menukil? Ibnu Hajar. Satu lagi. Siapa yang menukil? Ibnu Taimiyah. Itu di matan itu ada. Lakin istaqarra amru ahli sunnah. Ala taqdimi Utsman summa Ali radhiyallahu taala anhu. Dan juga dinukil oleh Ad-Darqutni rahimahullahu taala. Rahimahullah ta'ala. Mana dalilnya? Dalilnya ala taqdimi Utsman ala Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis Abdullah bin Umar. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kunna nukhayyiru fi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainan nas wa nukhayyiru Utsman. Abu Bakar wa Utsman summa wa nukhayyiru Abu Bakar summa Umar summa Utsman radhiyallahu taala anhu. Kemudian hadis lain, dalil lain, dalilnya takdim fil bai'ah, jelas.
Iya, fi baiti al-khilafah jelas. Iya, bagaimana sahabat ini lebih dulu membaiat Utsman daripada Ali dalam khilafah. Pendalilannya juga dari sisi sahabat ini lebih dulu membaiat Utsman daripada Ali karena tidaklah seorang itu dibaiat karena apa? Karena dia lebih utama dibanding yang lainnya. Dan di antara yang baiat Utsman sebagai khalifah pada saat itu siapa? Ali sendiri radhiyallahu taala anhu. Jadi itu dalil kuat dari jumhur, kemudian setelah itu dinukil ijma', bahkan Imam Malik rujuk dari ucapannya setelah wakaf. Demikian pula walaupun ada dua riwayat, demikian pula Sufyan Ats-Tsauri dan sebagian dari ulama Kufah. Itu rujuk dari ucapannya telah mengedepankan Ali daripada Utsman. Taib, satu pertanyaan sebelum kita lanjut. Di sini kata penulis Ibnu Taimiyah, wa yuqirruna bima tawatar bin naqlu an Amirul Mu'minin an Ali bin Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa ghairihi. Apa yang diinginkan penulis di sini dalam ucapannya? Bahwasanya telah tetap dari apa yang mutawatir dari penukilan dari Ali tentang yang terbaik dari umat ini adalah Abu Bakar. Bantahan terhadap Rafidhah, jelas. Bantahan terhadap Rafidhah. Oleh karena itu Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Siyar itu tatkala menyebutkan tentang tabaqat sahabat, itu dia bersumpah. Dia bersumpah bagaimana yang terbaik dari umat ini adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Itu karena mutawatir dari Ali radhiyallahu taala anhu. Kemudian Zahabi juga menyebutkan dalam ucapan yang lain itu mendoakan Rafidhah, dikarenakan Rafidhah ini menyelisihi dari apa yang datang dari Ali radhiyallahu taala anhu. Mereka mengaku cinta kepada Ali, namun mereka menyelisihi Ali radhiyallahu taala anhu tatkala mereka menjadikan yang terbaik Ali daripada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Bahkan mereka mencela keduanya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian kita lanjutkan dari jawaban Syarih rahimahullahu taala. Nah, sudah dibaca belum? Belum tak? Siapa yang baca? Siapa? Mustaqim. Alhamdulillah ta'ala ihsanihi wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kama qala asy-syarih rahimahullah ta'ala wa ala kulli halin wa mas'alatu at-taqdiri laysat kama qala al-mu'allif min masail al-usul yudallal fiha al-mukhalif wa innama hiya mas'alatun far'iyyatun yattasi'u laha al-khilaf. Kata beliau setelah menyebutkan tentang khilaf antara Utsman dengan Ali, siapa yang lebih utama? Setelah ijma', bahwasanya yang paling utama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian ijma' dalam khilafah fil bai'ah Utsman, kemudian Ali. Setelah keduanya, kata beliau wala kulli hal, tapi dari setiap keadaan maka masalah ini kata beliau bukanlah dari masalah usul yang dimana orang yang menyelisihi itu tidak disebut dengan orang yang sesat. Jadi ini masalah usul juga memang. Namun dalam perselisihan ini tidak dianggap orang menyelisih ini, orang yang mengedepankan Ali daripada Utsman atau Utsman daripada Ali, itu disebut dengan orang yang sesat. Kata beliau wa inna ma hiya masalatun far'iyyah, hanya masalah cabang dari permasalahan usul yang di situ yattasi'u lahal khilaf. Di situ ada perselisihan yang bisa diambil dari salah satu ucapan. Karena keduanya ini masing-masing memiliki dalil. Setelah itu kemudian ada ijma' dinukil oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala dan juga dari Ibnu Taimiyah dan selainnya, dan juga hadis yang sangat jelas dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, kunna nukhayyiru fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bainan nas wa nukhayyiru Abu Bakar thumma Umar thumma Utsman ibn Affan. Ini dalam riwayat Bukhari, Naam. ثم قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأما مسألة الخلافة فيجب الاعتقاد بأن خلافة عثمان كانت صحيحة لأنها كانت بمشورة من الستة الذين عينهم عمر رضي الله عنه ليختاروا الخليفة من بعده. فمن زعم أن خلافة عثمان كانت باطلة وأن عليا كان أحق بالخلافة منه فهو مبتدع ضال يكذب عليه التشيع مع ما في قوله من إزراء بالمهاجرين والأنصار. مع ما في قوله من إزراء بالمهاجرين والأنصار. طيب. Kata beliau masalatul khilafah afdaliyah, dan jadi kita ada dua masalah afdaliyah dengan khilafah. Kalau masalah afdaliyah sudah ijma'nya di mana? Abu Bakar kemudian Umar. Iya, yang khilafnya di mana? Setelahnya. Apakah Utsman atau Ali? Kemudian setelah itu ada ijma'. Adapun dalam khilafah, fayajibul i'tiqadu bi anna khilafata Utsman kanat sahihah. Iya. Jadi khilafah Utsman itu sahihah dari sisi dia lebih duluan daripada Ali. Li'annaha kanat bi masyurati min as-sittah. Dan ini dari pilihan dari Dewan Syura yang 6. Iya. Dewan Syura yang 6. Alladzina ayyanahum Umar radhiyallahu ta'ala anhu liyakhtaru al-khalifata min ba'dihi. Yang di mana ini ditayin oleh Umar sendiri dalam riwayat Bukhari. Iya. Dalam riwayat Bukhari. Takala Umar ini takala ingin meninggal, kemudian dia dengan tekad ingin dikuburkan di mana di samping dari Nabi SAW dan Abu Bakar. Kemudian datanglah seorang minta izin kepada Aisyah, kemudian Aisyah mengizinkan. Kemudian datanglah kepada Umar, kemudian memberitahukan bahwasanya Aisyah hadis yang panjang ya, mengizinkan untuk dikuburkan di mana? Di hijran Aisyah radhiyallahu taala anha bersama Nabi SAW dan di samping Nabi dan Abu Bakar. Kemudian setelah mendengarkan itu, kemudian di dekat-dekatnya kata para sahabat, ya Amirul Mukminin ausi. Iya. Atau ausi, berilah wasiat. Iya, pilihlah siapa yang menggantikanmu setelahmu. Ini diperintah. Sebagaimana Abu Bakar memilih Umar. Kemudian setelah itu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, iya, ada satu kelompok yang berhak dalam permasalahan ini untuk memilih siapa khalifah setelahku. Ada 6 orang yang dimana Nabi SAW meninggal dalam keadaan ridho terhadap 6 ini. Kemudian Nabi SAW, Umar radhiyallahu taala anhu menyebutkan, dia menyebutkan Ali, kemudian Utsman, kemudian Zubair, kemudian Talha, kemudian Sa'ad Ibn Waqqas, kemudian Abdurrahman Ibn Auf, 6 orang. Dan ini semua juga dari mana? Al-Asyara Mubasysyirin bil Jannah. Kenapa disebut Al-Asyara Mubasysyirin bil Jannah? Karena disebutkan dalam satu majelis. Ahsan. Jadi 6 itu yang disebutkan oleh, makanya dikatakan alladzina ayyanahum Umar. Jadi Umar sendiri yang memberikan 6 orang itu. Yang di mana Nabi SAW, kata Umar, Nabi SAW ridho, meninggal dalam keadaan ridho terhadap 6 ini. Kemudian disebutkan Ali, Utsman, kemudian Zubair, Talha, Sa'ad bin Waqqas, kemudian Abdurrahman bin Auf. Inilah yang menjadi unsur yang memilih Utsman radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Faman za'ama anna khilafata Utsman kanat batilah." Maka siapa yang menyangka bahwasanya khilafah dari Utsman ini batil, wa anna Aliyan kana haqqu bil khilafah minhu. Dan pada saat itu yang berhak mendapatkan khilafah pada saat itu setelah meninggalnya Umar adalah Ali, fa huwa mubtadi' dhalun yaglibu alaihi tashayyu'. Lihat. Dia mubtadi' dhal dan dia bisa saja masuk dalam golongan Syiah yang mereka gulu terhadap Ali radhiyallahu taala anhu. Ma fi qawlihi min Izra'i, ma fi qawlihi bersamaan dalam ucapannya ini ketika dia mengedepankan Ali daripada Utsman pada saat itu,
dalam khilafah ada namanya izra'. Dari izra' bil muhajirin wal ansar, bentuk perendahan, penghinaan terhadap orang-orang muhajir dan orang-orang ansar. Orang-orang ansar. Oleh karena itu kata Darqutni, Imam Ahmad, Abu Ayyub As-Sikhtiyani, man qaddama Aliyan ala Utsman faqad azra bil muhajirin wal ansar. Dan juga disebutkan juga oleh Abdul Razak As-San'ani rahimahullah taala. Man qaddama Aliyan ala Utsman faqad azra bil muhajirin wal ansar. Berarti dia telah melakukan penghinaan terhadap orang-orang muhajir dan al-ansar, karena keduanya ini telah sepakat membaiat mendahulukan siapa? Utsman daripada Ali. Tak kala orang mendahulukan Ali daripada Utsman, berarti apa? Dia melakukan penghinaan terhadap orang-orang muhajir dan ansar, karena akan menjadikan berarti keduanya ini, orang-orang muhajir dan ansar ini memilih mengedepankan mengakhirkan orang yang lebih utama daripada yang lainnya, yaitu Ali daripada Utsman kalau begitu. Sedangkan orang muhajir dan ansar memilih Utsman daripada Ali. Pemilihan itu menunjukkan bahwasanya yang paling utama adalah Utsman lebih utama daripada Ali radhiyallahu taala anhu, dan itu dalil yang kuat. Terlebih telah dinukil ijma' dari afdaliyah dengan pendalilan khilafah, pendalilan khilafah. Baik. Sekarang kita berpindah di masalah yang lain dari sahabat radhiyallahu taala anhum. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير أمي: أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يدفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبهم لله ولقرابته. وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. طيب. Kemudian kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dari akidah Sunnah wal Jamaah tentang sahabat, kata beliau, yuhibbuna hum al-sunnah wa yuhibbuna ala baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yatawallawnahum wa yahfaduna fihim wasiyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, haitsu qala yawma ghadirin khummin udzakkirukumullah fi ahli baiti. Kata penulis rahimahullah taala di sini, yuhibbuna ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Sa'di dalam kitabnya Tanbihat Al-Latifah di halaman 94, kata beliau rahimahullah, fa mahabbatu ahli baiti Nabi sallallahu alaihi wasallam wajibah min wujuh. Jadi mencintai dari keluarga Nabi itu wajib dari beberapa sisi. Yang pertama, li islamihim wa fadlihim wa sabiqatihim, karena keislaman mereka, keutamaan mereka, dan terdahulunya mereka di atas kebaikan, yaitu terdahulunya masuk Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, kata beliau, lima tamayyazu min qurbin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ittisalihim binasabihi, dari apa yang mereka terbedakan dari, karena dia adalah keluarga Nabi SAW dan bersambungnya nasab mereka dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hubungan keluarga dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kenapa mencintai dari keluarga Nabi itu wajib? Dari sisi yang ketiga, lima hasa alaihi Nabi SAW wa raghaba fihi, dari apa yang Nabi SAW mendorong kita dan memberikan targhib kepada kita untuk mencintainya, untuk mencintai mereka, dan juga mencintai mereka
alamat dari kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu tiga kewajiban kenapa kita cintai dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, memuliakan mereka, mengagungkan mereka, menghormati mereka. Itu tiga hal yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Tambihat Al-Latifah. Kata beliau, wa yatawallawnahum. Ya, tawallawnahum yaitu menolong mereka, membela mereka. Wa yahfazuna fihim, dan mereka ahli sunnah menjaga pada keluarga Nabi SAW ini wasiat Nabi SAW. Ya, haitsu qala yauma Ghadir Khummin. Ya, takala Nabi SAW berkata pada hari Ghadir Khummin. Ya, Ghadir itu sebuah air yang banyak berjalan. Ya, itu Ghadir. Dan Khum sebuah tempat antara Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah. Ya. Jadi dalam Mekah dan Madinah itu terdapat apa? Air yang banyak mengalir. Makanya disandarkan padanya Ghadir Khummin. Ya. Air yang banyak mengalir terdapat di mana? Di Khum, tempat di antara Mekah dan Madinah. Kata Nabi SAW di situ, "Udzakkirukumullah fi ahli baiti." Ini hadis panjang. Lumayan panjang, ada lanjutannya sebelumnya. "Udzakkirukumullah fi ahli baiti." Kata Ibnu Utsaimin, ya. Kata Ibnu Utsaimin, dua hal yang penting dalam penyebutan Nabi SAW di sini. "Udzakkirukumullah fi ahli baiti." Yaitu Allah, saya mengingatkan kalian kepada Allah SWT pada keluargaku, iya, akan azab dan iqab tak kala kalian tidak menunaikan haknya. Kalian tidak mencintainya, tidak menghormatinya, tidak memuliakannya. Iya, maka saya mengingatkan kepada kalian terhadap Allah SWT akan azabnya tak kala kalian tidak tegak dengan hal tersebut. Dan juga saya mengingatkan kepada kalian terhadap Allah SWT pada balasan, thawab, ketika kalian tegak, iya, apa yang menjadi haknya, mencintai mereka, menghormati mereka, memuliakan mereka. Maka saya mengingatkan kepada kalian, kepada Allah, terhadap Allah SWT akan balasannya. Iya, ketika kalian tegak dengan hak mereka. Itu dua hal, kata Ibnu Utsaimin. Iya. Dan qaid yang perlu kita ketahui di sini dalam permasalahan ahli bait, bagaimana kita mencintainya, memuliakannya, menghormatinya, iya, menolongnya, membelanya, itu dengan qaid. Dengan qaid, jika mereka, bagi mereka yang berada di atas kebaikan, di atas kebaikan, di atas Islam, di atas tauhid, iya, di atas tauhid. Kalau dia dari orang yang tidak ada di atas tauhid, maka itu bagaimana kita beramal dengan pamannya Abu Thalib. Kalau dia dari fusaq, maka amalan kita dengan mereka seperti amalan orang yang fasik. Ya, jadi jangan berdalih dengan ahli baiti. Nabi SAW dikatakan ini cucu Nabi atau keluarga Nabi, kemudian berbuat apa saja. Ya, berbuat apa saja melanggar dari syariat. Apalagi lebih daripada itu terdapat padanya kesyirikan, maka tidak ada pandangan kita bahwasanya dia adalah keluarga Nabi. Tapi muamalah, iya, dengan mereka adalah bagaimana muamalah dari apa yang mereka tegak dengannya. Kalau dia dari ahlus salah, ahlul khair, seperti apa yang Nabi SAW perintahkan. Kalau dia dari ahli syirik, maka bagaimana muamalah terhadap pelaku kesyirikan. Kalau dia ahli fusaq, fujar, maka muamalah sebagaimana muamalah dari fujar dan fusaq. Seperti itu. Jadi jangan melihat dari sisi nama saja, nisbah kepada Nabi, keluarga Nabi dan seterusnya. Tapi bagaimana? Inna akramakum indallahi atqakum. Iya. Itu yang paling utama. Itu yang paling utama. Tapi kekhususan ketika dia beriman dan dia adalah keluarga Nabi, ini punya. Kita punya dari umat Nabi SAW punya kewajiban mencintainya, menghormatinya, memuliakannya. Bisa dipahami? Ya, jadi itu qaid penting ya. Qaid. Iya, jangan sampai kalian masukkan Abu Thalib. Iya. Sedangkan Nabi SAW
dilarang untuk beristighfar terhadapnya. Iya, bahkan Nabi SAW katakan, seandainya bukan saya, maka dia di mana? Di neraka yang paling bawah. Iya, apa yang kalian muliakan dari orang-orang seperti itu? Dikatakan qul la ilaha illallah, tidak mau. Iya, tidak mau. Taib, kata beliau, dan hadis, iya, diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam, hadis ini dari sahabat Zaid bin Arqam, riwayat Muslim. Wa qala aidan li Abbas ammihi, pamannya, wa qad ishtaka ilaihi anna ba'd Quraisy yajfu, bahwasanya sebagian dari Quraisy itu merendahkan Bani Hashim, merendahkan dari keluarga Bani Hashim. Iya, Bani Hashim ini dari Alu Bait Nabi SAW, dari 4 Alu Ja'far, Alu Ali, Alu Abbas, iya, Alu Aqil. Faqala, maka Nabi berkata, walladzi nafsi biyadihi la yu'minu, itu la yatimmu imanuhum, la yatimmu imanuhum, seorang tidak akan sempurna keimanannya hatta yuhibbukum lillahi wa liqarabati, iya, sampai mereka cinta kepada kalian karena Allah dan karena kalian adalah keluargaku, karena kalian adalah keluargaku. Lihat bagaimana walaupun hadis ini diperselisihkan kesahihannya, tapi berdasarkan dengan hadis yang sebelumnya dan akan datang hadis setelahnya, itu menunjukkan bagaimana seorang itu memuliakan dari keluarga Nabi SAW sepanjang dia adalah seorang yang di atas dari kebaikan, di atas kebaikan, ahli shalah dan ahli khair. Kemudian waqala, juga berkata, Inna Allah astafa Bani Ismail. Begitu semua cetakan lain, begitu semua. Hah? Kalau di situ apa matanya? Waqala inna Allah astafa Bani Ismail. Tidak ada yang Inna Allah astafa Bani Ismail. Tidak ada. Hah? Begitu semua dia? Iya. Iya. Inna Allah astafa Bani Ismail wa astafa min Bani Ismail Kinana, wa astafa min Kinana Quraisy, wa astafa min Quraisy min Bani Hashim, wa astafani min Bani Hashim. Begitu. Begitu semuanya. Ini hadis itu di luar sahih, bukan dari sahih Muslim lafadznya. Iya. Bukan dari sahih Muslim. Lafadznya bukan dari sahih Muslim. Iya. Bahkan ini disebut hadis yang dhaif dengan lafadz ini. Hadis yang dhaif dengan lafadz ini. Iya. Lafadz yang sahih, lafadz yang sahih itu dengan lafadz Inna Allah astafa Kinanata, iya, min waladi Bani Ismail, min waladi atau min waladi Ismail, iya, min waladi atau min Bani Ismail. Kemudian wastafa, iya, min Kinana Quraisyan, wastafa min Quraisyin Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim. Itu lafaz yang ada dalam Sahih Muslim, ada yang dalam Sahih Muslim. Iya, adapun lafaz Inna Allah astafa Bani Ismail wastafa min Bani Ismail Kinana, itu lafaz yang disebutkan lafaznya dhaif. Iya, bukan dari riwayat Muslim, bukan dari riwayat Muslim. Yang sahih dari Muslim itu dia, Inna Allah astafa Kinana min Bani Ismail. Iya, dari hadis ini itu diterangkan, ya, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Iqtida Shiratal Mustaqim, iya, bahwasanya Quraisy afdal Arab. Quraisy itu dari Arab yang paling bagusnya, dan Arab sendiri lebih jinsil Arab afdalu min jinsin akhar, dari jenis semuanya yang paling bagusnya adalah Arab. Kemudian dari Arab ini ada yang terbaiknya, siapa? Quraisy. Dan dari Quraisy ini yang terbaiknya adalah keluarga Hashim. Keluarga Hashim. Iya. Dan dari Hashim ini siapa? Diambillah dari Hashim ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Taimiyah dari sini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mulia dari dua sisi. Dari dia sendiri, dia, dan dari mana? Dari nasabnya. Jadi bukan Arab sendiri, Banu Hashim
kemudian Quraisy, kemudian Arab. Itu dikatakan dia yang terbaik bukan karena ada Nabi SAW, tidak. Memang itu yang terbaik. Ditambah lagi Nabi SAW memang di situ. Maka Nabi SAW dia terbaik dari dua sisi. Dari sisi nasabnya dan dari dia sendiri. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Tambahan sedikit dari ucapan Nabi, haitsu qala yaumul ghadir khummin. Itu kita sebutkan tadi ya. Iya, bahwasanya Ghadir itu sebuah air yang banyak yang berada di tempat namanya Khum. Tempat namanya Khum. Iya, dan ini ucapan Nabi SAW ini disebutkan setelah Nabi SAW kembali dari Haji Wada' di hari ke-18 di bulan Dzulhijjah. Ini antum dapati sebagian dari orang-orang Syiah itu berulang tahun di sini. Merayakan hari ini namanya hari Ghadir Khum. Alasannya apa? Di sinilah dengan alasan di sini Nabi SAW mengangkat Ali sebagai khalifah setelahnya. Iya. Mengangkat Ali sebagai khalifah setelahnya. Iya, makanya diacarakan dia buat acara. Iya, di hari Ghadir Khum. Kalau kemarin Yaum As-Saqifah hari yang paling hari yang paling dibenci. Karena di situ Abu Bakar dipilih sebagai khalifah setelah Nabi SAW. Jadi mereka itu kembali ta'assubnya luar biasa memang ya. Di mana di situ Ali tidak diutamakan, ya. Dibenci itu. Di mana hari itu Ali diangkat walaupun dia sangkanya saja karena katakan udzakirullah fi ahli baiti termasuk Ali. Ya, dianggap itu hari yang membahagiakan untuknya. Ya, dia ulang tahun di situ, dia adakan hari besar, ihtifal di situ. Iya, walaupun itu bukan. Iya, secara umum Nabi SAW menyebutkan udzakirullah fi ahli baiti termasuk iya, Alu Ali radhiyallahu taala anhu. Baik. Kemudian kita masuk baca syarah. Nah. Qala Syarih rahimahullahu taala ahli baitihi sallallahu alaihi wasallam hum man tahrumu alaihim as-sadaqah wa hum alu Ali wa alu Ja'far wa alu Aqil wa alu Abbas wa kulluhum min Bani Hashim. ويلحق بهم المطلب بقوله عليه السلام إنهم لم يفارقون جاهلية ولا إسلاما. طيب. Ahlu baiti SAW hum man tahrum alaihimus sadaqah. Ini ucapan yang sahih. Iya. Dari khilaf. Ini ucapan yang paling benarnya. Ahlu baiti Nabi SAW itu adalah hum man tahrum alaihimus sadaqah, dan ini berhadaskan dengan hadis riwayat Muslim dari sahabat Naufal bin Harith. Iya. Nabi SAW katakan innama hadhihi sadaqah. Iya, innama hiya min aswaqi atau aswaqin nas. Awsaq an-nas. Wa innama la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammad. Itu mananya. Wala li Muhammad wala li ali Muhammad. Tidak halal sedekah itu. Makanya dikatakan ahlu bait Nabi SAW man tahrumu alaihim as-sadaqah, man tahrum alaihim as-sadaqah. Wahum, dan merinci, wahum alu Ali, alu Ja'far, wa alu Aqil, wa alu Abbas, wa kulluhum min Bani Hashim. Ini dia tadi. Di sini ada disebutkan berapa? 4. Alu Ali, alu Ja'far, alu Aqil, dan alu Abbas. Iya. Ini ada disebutkan dalam hadis. Ada disebutkan dalam hadis. Iya. Walaupun itu datang dari sahabat, ini merinci. Kulluhum min Bani Hashim, wa yalhaqu bihim, dan diikutkan dengan mereka Banu Muttalib. Berarti sudah berapa? 5. Iya. Dalilnya liqaulihi alaihi salatu wassalam innahum, mereka semua lam yufarriquna. Iya, mereka tidak berpisah dengan kami jahiliyatan wala islaman. Dalam masa jahiliyah atau masa Islam itu kami tidak berbeda. Kami tidak berbeda. Iya, walaupun hadis ini ada dengan lafaz yang lain. Kata Nabi SAW, innama Banu Muttalib wa Banu Hashim syai'un wahid. Banu Muttalib dengan Banu Hashim itu satu kesatuan. Artinya dia dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Iya. Baik. Kemudian satu lagi. Siapa itu? Iya. Azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sahih. Iya. Azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 6.
6 ya. Alu Ali, Alu Ja'far, Alu Aqil, Alu Abbas, kemudian Banu Muttalib dan azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, akan datang nanti pembahasan. Nah, baca. قال الشارح رحمه الله تعالى فأهل السنة والجماعة يرعون لهم حرمتهم وقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحبونهم لإسلامهم وصدقهم وحسن بلائهم في نصرة دين الله عز وجل. وغديرهم من بضم الخاء اسم رجل صباب أضيف إليه الغدير الذي بين مكة والمدينة بالجحفة. وقيل هم اسم غيضة هناك نسب إليها الغدير والغيضة الشجر الملتف. Iya, kata beliau wa ghadiruhum min bidammil kha wa qila afwan fa sunnati wal jamaah yar'auna lahum. Mereka senantiasa menjaga untuk keluarga Nabi SAW ini hurmatahum, kehormatan mereka, wa qarabatahum, dan bagaimana kekeluargaan mereka, kerabatan mereka dengan Nabi SAW. Min Rasulullah SAW kama yuhibbunahum li islamihim, sebagaimana mereka mencintai mereka karena keislamannya. Jadi mereka kalau dikatakan punya lebih daripada sahabat yang lain ya. Ya, selain mereka adalah ahlul Islam, kemudian punya keutamaan dari sahabat ini ya, yang terhitung sahabat. Kemudian dia terdahulu, mereka juga adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi punya keistimewaan dibanding yang lainnya. Ini kama yuhibbunahum li islamihim wa sabqihim wa husni balaihim fi nusrati dinillahi azza wa jalla. Lihat, tercampur. Bagaimana dikatakan husnul bala, husni balaihim. Iya, karena apa yang mereka dapatkan dari ujian ketika melawan Nabi SAW itu kebaikan yang luar biasa. Makanya disebut dengan husni bala. Iya, disebut dengan husni bala. Wa qadirhum min bidammil khaqila ismu rajulin sabbaq, itu nama seorang laki-laki yang disebut dengan tukang mewarnai, tukang cat. Udifa ilaihi al-qadiru, disandarkan padanya qadir yang baina Makkah wal Madinah bil Juhfah, di antara Makkah dan Madinah. Wakilahum, dan juga disebutkan wakila, kila ini berarti kila. Hum itu ismu ghaidah. Hunaka nusiba ilaiha al-qadir. Nama Ghaidah itu akan datang nanti. Disitulah disandarkan kepadanya Al-Ghadir. Iya, Al-Ghadir. Jadi Ghadir Khummin. Itu dia penyandarannya. Wal ghaidah asy-syajaru al-multaffu. Apa namanya? Pohon yang besar, lebat dari sisi tangkai, kemudian apa namanya? Daun. Iya. Rimba, dikatakan rimba, berarti banyak ya pohon tapi dia agak melebar besar, banyak daunnya, banyak rantingnya. Iya, itu namanya al-ghaidah. Kemudian kata beliau, wa amma qawluhu alaihi salatu wassalam li ammihi walladhi nafsi biyadihi la yu'minuna hatta yuhibbukum lillahi wa liqarabati. Fama'nahu, kata beliau, la yatimmu imanu ahadin, tidak sempurna keimanan seorang hatta yuhibba ahla baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dia cinta kepada keluarga Nabi SAW lillah, karena Allah SWT, dan juga karena memang dia adalah keluarga Nabi. Sudah tadi jelas ya, bahwa saya mencintai keluarga Nabi itu bagian dari apa? Tanda dari kecintaan seorang kepada Rasulullah, sebagaimana disebutkan oleh Sa'di rahimahullah ta'ala. Awalan, dengan perkara yang pertama, li'annahu min awliyaihi, wa ahli ta'atihi, karena dari wali-wali Allah dan juga dari ahli ta'atillah, orang-orang yang taat kepada Allah. Alladzina tajibu mahabbatuhum, di mana kita memang wajib mencintai, wa muwalatuhum fi, mencintai mereka dan loyalitas terhadap mereka pada ketaatannya, karena walinya Allah SWT. Ini yang pertama. Yang kedua, limakanihim, karena memang kedudukan mereka dari Rasulullah SAW, wattisali nasabihim bihi, karena bersambung kekeluargaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua hal, karena Allah dan karena Rasulnya. Karena Rasulnya, karena bersambung dengan kekerabatan dengan Rasulullah SAW, dan juga kedudukannya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kecintaan terhadap Ahlul Bait itu semata-mata
bentuk ibadah karena lillah wa li rasulih. Lillah wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Nah. Habiskan ini. Saya ada 10 menit. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة خصوصا خديجة رضي الله عنها أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. Nah, kemudian kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini masih pembahasan sahabat ya. Rincian dari Ibnu Taimiyah di sini luar biasa. Dari sahabat secara umum, kemudian berpindah kepada Ahlul Bait Nabi SAW, kemudian masuk dalam permasalahan istri Nabi. Kemudian setelah itu membahas tentang perlepasan diri dari dua kelompok atau orang-orang yang menyelisihi ahli sunnah dalam permasalahan sahabat. Kemudian bagaimana muamalah ahli sunnah wal jamaah tentang sahabat dari apa yang terjadi di antara mereka, dari perselisihan, terjatuh dalam kesalahan-kesalahan. Itu subhanallah. Ini sebenarnya kalau dibaca saja, baca dengan syarah dan seterusnya itu, atau bahkan matan saja itu sudah cukup. Cukup. Artinya kalau kalian mendengarkan sesuatu yang di luar dari itu, berarti antum sudah tahu bahwa ini dari hal yang menyelisih dari apa disebutkan Ibnu Taimiyah. Terlebih ditambah dengan syarah dan penjelasan dari syarah tersebut. Qala rahimallahu taala wa yatawallawna azwaj Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ummahatil mu'minin. Dikatakan at-tawalli, situ tawalli ya. Mereka yatawallawna. Apa makna dari yatawallawna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yaitu mereka menghormati. Mereka menghormati. Bahwasanya dalam ihtiram terhadap mereka. Ihtiram terhadap mereka. Kata beliau, yatawallawna azwaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummahatil mu'minin. Azwaj Nabi disebut dengan ummahatil mu'minin. An-nabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah taala, hafizahullah taala, tentang mana dari yatawallawna. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, yatawallawnahunna ay yuhibbunahunna wa yuqiruhunna, mencintainya, menghormatinya. Li'annahum ummahatul mu'minin, karena dia adalah ibu-ibu dari kaum mukminin, fil ihtiram wat tawqir, pada bentuk kemuliaan dan penghormatan. Wa tahrim nikahin, dari bentuk juga haram menikahinya. Jadi itu mana kita dikatakan azwajun Nabi ummahatul mu'minin, kita memuliakan dia, menghormati, dan tidak boleh menikahinya. Tidak boleh menikahinya. Ini sebagaimana dalam Al-Qur'an juga. Sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan. Wa ma kana lakum an tu'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala an tankihu azwajahum. Dan jangan kalian menikahi istri min ba'dihi abada. Abada. Kata Syekh Fauzan, adapun dari masalah yang lain dengan istri si Nabi, itu seperti permasalahan kita dengan perempuan yang bukan mahram kita. Dari sisi tidak boleh apa? Tidak boleh ada khulwah. Tidak boleh melihat kepada wajahnya, karena dia dari perempuan yang bukan mahram. Bisa dibedakan kan? Jadi dari sisi kita ada tawalli terhadap mereka, yaitu mencintai mereka, menghormati mereka. Dalam pemuliaan terhadap mereka, haram dinikahi. Tapi hukum yang lainnya berkaitan dengan mereka, dengan kita, itu sama dengan hukum yang kita berkaitan dengan orang-orang yang bukan mahram dengan kita. Tidak boleh apa? Tidak boleh kita para sahabat dulu dengan mereka, tidak.
melihat kepada wajah mereka, tidak. Iya. Makanya dalam ayat disebutkan apa? Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Nah, itu menunjukkan bahwasanya dalam permasalahan hukum yang lain itu tetap berjalan sebagaimana hukum orang yang kita tidak mahram dengannya. Kita tidak mahram dengannya. Itu permasalahan tentang ummahatul mukminin. Dikatakan azwajuhu ummahatum itu dalam ayat. Kemudian permasalahan tentang ummahatul mukminin disebutkan Al-Qurtubi rahimahullah. Apakah ummahatul mukminin ini setelah adanya kesepakatan atau tidaknya khilaf bahwasanya ummahatul mukminin ini lirijal. Ummahatul mukminin, istri si Nabi ini dikatakan ibu-ibunya kaum mukminin yaitu lirijal. Ya, ini tidak ada perselisihan. Yang jadi perselisihan, apakah berlaku juga untuk perempuan atau tidak? Ini kalau antum baca di tafsirnya Al-Qurtubi dalam ayat ini, ya, di An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatum, itu Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan ini perselisihan ini. Ya. Dan Al-Qurtubi sendiri itu merajihkan bahwasanya itu umum. Itu umum, ya, berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Iya. Dan di situ ada ucapan yang lain, ummahatul mukminin khasun lirijal, la linnisa. Jadi tidak boleh perempuan katakan ya ummah. Iya, tidak ada. Yang ada cuma laki-laki saja. Mana dalilnya? Ada dalilnya. Walaupun hadisnya diperselisihkan kedhaifan dan kesahihannya. Iya, datang dalam hadis riwayat Asy-Sya'bi dari Masruq dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Seorang perempuan datang kepada Rasulullah kepada Aisyah. Kemudian katakan, "Ya ummah." Faqalat laha, "Lastu laki bi innama ana ummu rijalikum." Riwayatkan oleh Al-Baihaqi. Iya, kalau disahihkan kuat. Iya, "Lastu laki bi innama ana ummu rijalikum." Berarti khusus untuk laki-laki, perempuan tidak. Tapi Al-Qurtubi rahimahullah katakan tidak ada. Iya, semuanya untuk laki-laki dan perempuan. Hukum ayat An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, iya, wa azwajuhum ummahatuhum. Iya, semuanya masuk. Laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan. Itu permasalahan tentang ummahatul mukminin. Baik, kemudian kata beliau, "Wa yu'minuna bi annahunna azwajuhu fil akhirah." Dan Ahlussunnah mengimani bahwasanya mereka istri Nabi ini adalah istri-istrinya juga di akhirat, istri-istrinya di akhirat. Iya. Sebagaimana dalam ayat. Iya. Sebagaimana dalam ayat disebutkan. Iya, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Iya. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah ke dalam surga kalian dan istri kalian dalam keadaan kalian bergembira. Iya. Jadi istri di dunia itu juga istri di akhirat. Sepanjang itu adalah dari ahlul jannah juga. Sepanjang itu dari ahlul jannah. Maka istri dunia, istri di akhirat. Iya. Datang dalam riwayat Bukhari. Iya, takala Ammar bin Yasir berkhutbah, kemudian katakan, "Inni la'alamu annaha," itu Aisyah, iya, zaujatuhu fid dunya wal akhirah. Iya. Dan juga Aisyah dari istri Nabi. Iya, lainnya juga masuk. Lainnya juga masuk. Iya. Kemudian di riwayat lain dari Ibnu Hibban, Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, iya, apakah engkau ridho jika engkau adalah istriku di dunia dan di akhirat? Kemudian Aisyah mengatakan, bala, tentu, fa anti zaujati fid dunya wal akhirah. Kata Nabi, maka engkau istriku di dunia dan di akhirat. Iya, dan ini hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Jadi istri Nabi di dunia juga istri-istri Nabi SAW di mana? Di akhirat. Khususan Khadijah radhiyallahu ta'ala an umma aktsari auladihi. Iya. Taib. Sudah jam 11. Berkaitan dengan ini
Ya, sekira ini mudah dipahami ya, insyaallah taala. Tapi saya satu pertanyaan berkaitan dengan nahwu. Iya, ini jadi PR untuk antum. PR untuk antum. Kita katakan Khadijah dari situ, kita lihat badal setelahnya umma menunjukkan itu mansub. Ya kan? Iya. Kalian cari tahu apa i'rabnya, mana amilnya, dan juga sebelumnya ada khususan juga apa i'rabnya. Ini iya. Di luar dari materi. Ya, berpikir dulu, jangan gegabah. Ya, kalau bisa cari jawaban 3 jawaban, ya juga tidak ada masalah. Ya. Tapi saya kira masalah akidah insyaallah ini ya apa namanya? Jelas ya, jelas. Baik, sekira cukup dulu. Subhanallah wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.